tanpa berlama-lama lagi bagi pemateri pertama yaitu Purmatunauka. Waktu dan layar saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian. Kata wakaf yang menjadi bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab dalam bentuk masdar atau kata jadian dari kata kerja atau fi'il waqafa. Waqafa dan habasa dalam bentuk kata kerja yang bermakna menghentikan dan menahan atau berhenti di tempat. Wakaf menurut istilah syara adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak benda atau ainnya dan digunakan untuk kebaikan. Definisi wakaf menurut etimologis atau lugat yang bermakna menahan harta dan memanfaatkan hasilnya di jalan Allah, atau ada juga yang bermaksud menghentikan manfaat keuntungannya dan diganti untuk amal kebaikan sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri. Next. Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2002 tentang wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, atau lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa wakaf uang tidak disebutkan secara langsung tentang pengertiannya. Hanya pengertian wakaf secara umum, yaitu perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya kepada saudari Mahfudo Marsusrida, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. B yaitu dasar hukum wakaf uang. Wakaf menurut mayoritas ulama selain Hanafiah adalah sunnah yang dianjurkan. Ini termasuk sedekah yang disunahkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yakni dalam surat Al-Imran ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Dalam Al-Quran tidak menjelaskan aspek kewenangan nadir dalam Islam. Agar wakaf uang tertata dengan baik, diperlukan manajemen, pengelolaan, dan pengembangan wakaf uang. Untuk itu diperlukan suatu proses administrasi yang baik dan benar. Al-Quran mengatur secara umum hukum wakaf sebagai sebuah amal kebaikan. Perintah berwakaf berdasarkan pada pemahaman teks ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara tersirat, karena dalam ruang lingkup muamalah berlaku kaidah kebolehan. Dalam hukum Islam, hal-hal yang berkaitan dengan muamalah atau ekonomi Islam dapat diterapkan dan dikembangkan dengan syarat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagian ulama menerjemahkan sedekah jariah sebagai wakaf, sebab jenis sedekah yang ini tidak ada yang tetap mengalir namun langsung dimiliki zat dan manfaatnya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Adapun pemateri selanjutnya, yakni Saudara Muhammad Agung Huda. Kepada saudara, waktu dan layar saya persilakan. Kepada moderator, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Yang ke C, rukun dan syarat wakaf uang.
Rukun wakaf uang. Pada dasarnya, rukun dan syarat wakaf uang adalah sama dengan rukun dan syarat wakaf tanah. Dan adapun rukun wakaf uang terdapat 4 poin. Satu, yang pertama yaitu ada orang yang berwakaf, al-wakif. Dan yang kedua ada harta yang diwakafkan, al-mauquf. Dan yang ketiga ada tempat kemana diwakafkan harta itu atau tujuan wakaf, al-mauquf alaih atau peruntukan harta benda wakaf. Yang keempat yaitu ada akad atau pernyataan wakaf sigot atau ikrar wakaf. Dan di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terdapat tambahan unsur dan rukun wakaf, yaitu ada orang yang pertama ada orang yang menerima harta yang diwakafkan, al-wakif sebagai pengelola wakaf, sebagai pengelola wakaf. Yang kedua ada jangka waktu wakaf, yaitu faktor tertentu. Rukun wakaf bisa disebut unsur-unsur wakaf tersebut harus memenuhi syaratnya masing-masing sebagaimana pada wakaf tanah. Adapun yang menjadi syarat umum sahnya wakaf uang adalah satu, wakaf harus kekal, yaitu abadi dan terus menerus. Dua, wakaf harus dilakukan secara tunai tanpa digantungkan kepada yang akan terjadinya suatu peristiwa di masa akan datang. Sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika setelah wakif menyatakan berwakaf. Tiga, tujuan wakaf harus jelas. Maksudnya, hendaklah wakaf itu disebutkan dengan terang kepada siapa yang diwakafkan. Empat, wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa syarat boleh khiar. Artinya, tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan untuk selama-lamanya. Mungkin itu dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudara Agung Yuda. Untuk pemateri selanjutnya yaitu jurusan Nuril Fadilah. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu syarat-syarat wakaf uang. Selain syarat-syarat yang melekat pada masing-masing rukun, ada beberapa syarat wakaf yang harus dipenuhi, yaitu 1. Syarat bagi pewakaf, yaitu A. Orang yang berwakaf harus merdeka dan pemilik penuh dari harta yang diwakafkan. B. Orang yang berwakaf harus berakal sempurna. C. Orang yang berwakaf harus cukup umur. D. Orang yang berwakaf harus jernih pikirannya dan tidak tertekan. Syarat yang kedua yaitu syarat barang-barang yang diwakafkan atau al-mauquf. Beberapa imam madhab memiliki syarat-syarat tertentu, di antaranya yaitu A. Golongan Hanafiyah membagi dalam 4 syarat berikut. Yang pertama, benda yang diwakafkan harus benda tetap. Yang kedua, benda yang diwakafkan diketahui dengan jelas atau konkret. 3. Benda yang diwakafkan adalah milik wakif sepenuhnya pada saat proses wakaf terjadi. 4. Benda yang diwakafkan tidak bercampur dengan benda lainnya. B. Golongan Malikiyah mensyaratkan bahwa harta yang diwakafkan sedang dalam kepemilikan wakif sepenuhnya, tidak bercampur dengan hak milik orang lain, tidak menjadi jaminan penggadaian atau sewa disewakan. C. Adapun golongan Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan benda yang diwakafkan harus jelas dan konkret, tidak dalam jaminan uang, menjadi milik penuh wakif yang bisa ditransaksikan dalam jual beli dan sejenisnya, memiliki manfaat dan memberikan manfaat yang lama masanya.
Syarat yang ketiga yaitu syarat-syarat bagi penerima wakaf atau mauquf alaih. Syarat-syarat bagi penerima wakaf diantaranya A. Penerima wakaf harus ada ketika proses wakaf terjadi. B. Hendaknya orang yang menerima wakaf memiliki kemampuan untuk memiliki. C. Tidak sah mewakafkan sesuatu kepada binatang dengan memberikan wasiat kepada binatang tersebut seperti halnya terjadi di barat. D. Hendaknya wakaf tersebut bukan untuk hal-hal yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. E. Hendaknya penerima wakaf diketahui keberadaannya. Syarat yang keempat yaitu syarat-syarat ikrar atau akad sigot wakaf. Para ulama sepakat bahwa ikrar wakaf menggunakan kata waqafu atau saya mewakafkan. Penggunaan lafaz ini lebih jelas dan tidak perlu keterangan lain, baik dari segi absahannya oleh para ulama. Namun secara mendasar menggunakan kata apa saja dalam menyampaikan benda wakaf boleh saja dilakukan, meskipun dalam menggunakan bahasa lokal asing. Sebab hanya bahasa merupakan sarana untuk mengucapkan maksud, tidak merubah tujuan dari yang diinginkan. Syarat yang kelima, yaitu syarat-syarat pengelola wakaf atau nazir. Nazir adalah orang, organisasi, atau badan hukum yang mendapat amanah untuk memelihara dan mengelola harta wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Di antara syarat-syarat nazir yang harus dipenuhi yaitu A. Beragama Islam, B. Sudah dewasa atau akil balik, C. Amanah dan dapat dipercaya, D. Memiliki kemampuan jasmani dan rohani untuk menjalankan amanah wakaf. Syarat yang keenam yaitu syarat jangka waktu. Ada dua pendapat dalam ketentuan waktu wakaf. Sebagian besar ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, Hanabilah, selain Abu Yusuf, Zaidiyah, Ja'fariyah, dan Zahriyah menyatakan bahwa wakaf haruslah bersifat permanen. Adapun Abu Yusuf dari Hanabilah dalam satu riwayat dan Ibnu Surayj dari kalangan Syafi'iyah menyatakan kebolehan wakaf dalam jangka pendek atau jangka panjang. Di Indonesia sesuai dengan pasal 215 Komplikasi Hukum Islam menyatakan bahwa wakaf sifatnya permanen. Namun syarat tersebut diubah melalui pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dengan menambahkan hak pilih selamanya atau untuk jangka waktu tertentu, yaitu termuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Undang-Undang tahun 2004. Sekian dan terima kasih. Baiklah, terima kasih. Berikutnya adalah pemateri kita, yaitu Saudari Amalia Rosida. Waktu dan layar saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya yaitu manfaat wakaf uang. Yang pertama, benda wakaf tersebut dapat dimanfaatkan oleh banyak orang. Dua, benda wakaf tersebut memberikan nilai yang lebih nyata kepada wakif itu sendiri. Yang ketiga, manfaat imaterial. Benda wakaf melebihi manfaat materialnya. Yang keempat, benda wakaf itu tidak menimbulkan bahaya bagi orang banyak dan bagi si wakif sendiri. Potensi pengelolaan wakaf uang. Wakaf uang sangat berpotensi untuk dikembangkan di Indonesia karena modal wakaf ini daya jangkaunya, mobilisasinya akan jauh lebih merata kepada anggota masyarakat dibandingkan dengan model wakaf tradisional konvensional yaitu dalam bentuk harta fisik yang biasanya dilakukan oleh keluarga
warga yang relatif mampu. Keamanan investasi ini paling tidak mencakup dua aspek. Pertama, keamanan nilai pokok dana abadi sehingga tidak terjadi penyusutan atau adanya jaminan keutuhan. Sedangkan kedua, investasi dana tersebut bisa diproduktifkan dan mampu mendatangkan hasil atau pendapatan atau incoming generation generating allocation. Dengan melalui investasi, wakaf uang bisa diarahkan pada sektor strategis seperti sektor kredit mikro, sektor portofolio keuangan syariah, dan sektor investasi langsung. Ketiga sektor tersebut sangat berdaya guna mendongkrak kegiatan ekonomi dan mendorong peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Dengan catatan bahwa seluruh kegiatan di sektor tersebut dikelola melalui manajemen yang profesional dan dukungan kebijakan politik dari pemerintah. Adapun benda bergerak yaitu harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi pertama uang, 2 logam mulia, 3 surat berharga, 4 kendaraan, kelima hak atas kekayaan intelektual, 6 hak sewa, 7 benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Alhamdulillah kita telah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok 10. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, menambahi ataupun menanggapi, silakan untuk on mic atau ditulis di dalam kolom chat. Waktu dan layar saya persilakan. Ya, ini sama kelompok yang 9 juga, ya Mas ya? Iya Ustadz. Jadi langsung ya kita diskusikan tadi Bang zakat dan ekonomi modern serta wakaf ya dalam pengembangan itu. Sesungguhnya tema-tema ini tema-tema sangat besar dan bisa dikembangkan menjadi penelitian-penelitian yang besar karena skalanya kalau berbicara tentang wakaf in international issues atau kemudian juga zakah in Indonesia for international globally issues itu juga menjadi hal yang sangat huge issues ya, menjadi isu-isu internasional. Maka sesungguhnya teman-teman sekalian ini tema besar yang ya karena teknis waktu ya, lalu kita menjadi padatkan dalam satu meeting, tapi sesungguhnya ini teman-teman bisa sangat terbuka untuk mendiskusikan ini karena zakat dan wakaf ini masuk di dalam konstruksi muamalah dan karenanya pada sisi tertentu ya, tentu zakat yang ibadah mahdhah fikihnya iya, tetapi begitu fikih zakah ini bersinggungan dengan satu term-term produktivitas, improving, increasing, lalu juga implementasi di dalam proses tijarah, proses muamalah, mudharabah dan syirkah yang lain itu menjadi fikih muamalah. Artinya contoh ya, ketika produk hasil
pengelolaan zakat itu fundraisingnya dikembangkan dalam bentuk produktif, maka untuk produktif yang ya terpilih, contoh misalnya di dalam perdagangan perusahaan, ya dalam CV, di dalam masalah sukuk, bahkan kalau di dalam wakaf ya, atau lalu menjadi investasi berjangka panjang, ini sudah masuk di dalam fikih muamalah. Nah, karenanya saat dia masuk apa namanya, kalau virus itu melakukan proses mutasi ya, atau pengembangan, bermetamorfose di dalam bentuk muamalah, maka sudah wilayah yang ijtihadi, membuka ruang untuk di dalam persoalan ijtihad yang besar. Dan kalau sudah di wilayah situ, kaidahnya menjadi berubah dari al-aslu fil asya itu adalah haram, maka di dalam muamalah al-aslu fil asya ibah. Dengan begitu maka kita memiliki keleluasaan di dalam proses wilayah ijtihad ini. Ya, nah, karena ijtihad di dalam juga persoalan, saya pernah mengajarkan misalnya fikih kontemporer, maka di situ memiliki potensi tantangan yang jauh lebih menarik dan lebih progresif ya di dalam performa ataupun pengembangan yang bisa dilakukan, sehingga zakat itu tidak lalu menjadi seakan batu yang utuh, tak terbentuk menjadi sesuatu yang berkembang, tetapi zakat dan wakaf itu seakan menjadi pohon yang dia bisa berkembang ya, tumbuh menjadi lebih meneduhkan bagi masyarakat, asal bahwa seperti wakaf itu akar-akar yang di dalam tumbuhan itu tetap menancap di bumi, sehingga lahan, dahan-dahan dan daunnya itu bisa berkembang. Tidak sebagaimana tadi yang saya ilustrasikan seperti wakaf yang benda mati yang dijadikan kuburan, ya jadikan madrasah, masjid, itu kan relatif ya, menjadi barang wakaf yang konsumtif yang harus dihidupi, bahkan diberikan satu alokasi. Tetapi kalau dia menjadi pohon, justru dia berbuah, membuahkan, dan bertumbuh, beranak pinang menjadi lebih banyak, dan pohon induknya itu tetap tumbuh dengan baik. Nah, ilustrasi ini tentu menjadi sangat menarik di dalam konteks pengembangan ekonomi modern. Dengan begitu maka ekonomi modern, ketika teman-teman nanti bisa berkolaboratif, dan saya menyiapkan diri juga berkolaborasi pada taraf tertentu dengan para pakar ekonomi itu, bagaimana lalu wakaf produktif, zakat produktif ya, itu jauh lebih memiliki daya capital, modal besar bagi umat induk, jauh lebih berkembang dan sejahtera. Oke, itu tambahan beberapa, silahkan, masih ada waktu ya, sekitar 15-20 menitan, barangkali teman-teman bisa memaksimalkan ini. Kalau nanti dirasa cukup ya 10 menit ke depan bisa kita tutup juga, dan nanti saya menjelaskan beberapa hal teknis ya untuk di penghujung perkuliahan kita. Silahkan. Baik, apakah ada pertanyaan?
Ada? Ada Ustaz. Ada yang bertanya nih? Coba saya absen ya. Perkuliahan Itu terakhir. Juara bertahan nih. Mbak Aufa. Ya, mana nih? Tolong beberapa saat ya, tunjukkan wajahnya. Camnya tolong dihidupkan semua biar saya foto. Minta tolong lah. Enggak ada datanya, Ustaz. Bisa, hanya sesaat. Ya, saya ulas sebentar. Teman-teman bisa siapkan kerudungnya, yang kebetulan belum kerudung. Boleh pakai kerudung, ya kalau kelupaan pakai kaos ya pakai baju ya. Sebentar lagi kita akan foto bersama. Ya, untuk kenangan lah ya, karena kemarin kita mau offline kan ya, belum tega juga saya ya. Nggak apa-apa, tapi kita minta tolong dihidupkan semuanya teman-teman. Ya karena terakhir ya, jadi nggak apa-apa. Hidupkan semuanya. Oke, nanti 3 menit lagi kita akan foto sambil nunggu yang belum kerudung ya. Yang belum kerudungan, biar kerudungan dulu ya, yang masih bangun tidur ya biar cuci muka dulu gitu ya. Oke, jadi teman sekalian nanti saya mengulangi in the last meeting ya. Silahkan untuk resume-nya nanti dikumpulkan di akhir ya. UASnya nanti saya paling 3 soal saja dijawab, ditaruh di halaman awal ya, apakah halaman 1, 2, dan selanjutnya diisi dari resume teman-teman itu. Nanti kita nilai one open saja digabungkan dengan presentasi ini gitu ya. Nah, bagi yang kemarin UTS-nya memang tidak bisa masuk SIM, dan saya memastikan karena memang karena bukan persoalan administrasi. Kalau persoalan administrasi, teman-teman sekalian, saya mohon maaf, itu otoritas sepenuhnya prodi. Ya, teman-teman harus berurusan dengan itu, dan saya mohon sekali untuk kejujurannya, untuk selalu bagi yang memang saat belum, ya itu dituntaskan, itu bagian dari tanggung jawab ya. Lalu yang kebetulan kemarin UTS-nya karena kendala ini dan itu, dan nanti UAS juga demikian, segera menghubungi sebelum nilai itu kami setor ke prodi, sehingga bila nanti nilai sudah disetor ke prodi, ya nanti wilayahnya sana saat tidak bisa cukup bisa membantu. Kira-kira itu tambahannya. Dan tentu sebagaimana, karena ini sudah semester 6 ya, ada yang 4 juga di PDF kan. Bagi yang ada tetap beberapa share itu tidak bisa saya buka karena tidak ke PDF. Biasanya kalau begitu saya kasih nilai standar karena sulit dibuka. Ya, sudah garap tapi link apa begitu, dan itu butuh beberapa waktu lebih lama saya untuk detailing ke dalam. Itu biasanya saya kasih nilai standar. Jadi teman-teman silahkan di PDF-kan sekian, dan nanti supaya juga haknya teman-teman tertunaikan dengan baik gitu ya. Oke, ini Mas Agung udah, kenapa masih off kameranya? Mas Sony, Mbak Kandel, Mbak Rika. Oke. Mas Alvin, ini nanti saya screenshot ya, Mbak Lupa, Mas Rehan, Mbak Siti, Mbak Oktiviani, Mas Ulil, hidupkan seberapa lah, 30 detik gitu ya. Wajar kan 30 detik ya, nggak apa-apa ya, di base juga nggak apa-apa. Ya, 30 detik saya foto sebentar. Nanti Mbak Aliatus Sarira, tapi kalau enggak ada, ditinggal pergi nih kuliahnya. Tinggal pergi, nanti saya izinkan untuk saya remove ya. Tapi sejarahnya saya nggak tega untuk meremove ya dari kelas itu, karena ya
sudah ikut gabung wis apik ya, gitu aja. Oke ya, siap, sudah ya, sudah 3 menit, semuanya sudah pakai kerudung. Tolong Mas Ajis, jangan ini ya, kerudungnya jangan dipakai. Ya, Mas Ajis, kerudungnya nggak usah dipakai, nggak usah cari kerudung, langsung dihidupin kameranya aja. Ini hanya lagi di atas kendaraan dia ya. Oke, baik ya, di yang pertama pertama ini ada sampai belum nampak Mas Ajis, ini satu. Oke, ya, berikan wajah yang indah. Oh, good. Ya, layar yang kedua. Ya, berikan wajah indah. Yang belum nampak Mbak Oktiviani ini sama Mas Agung, Mas Udil sama Mas Fatur Rois. Oke. Iya. Lalu di layar yang ketiga ya, nanti saya kirimkan. Mana yang nggak kelihatan nanti teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini ada Mbak Nur Khalimah nggak dihidupin, Mbak Melia. Oke ya, di yang ketiga nih 1, 2, 3. Good. Oke. Baik, ada pertanyaan seputar itu sebelum di menit-menit terakhir nanti kita doa dan tutup. Ada? Mas Nabil, Mbak Rizkia, seputar untuk UAS, UTS, dan nilai begitu. Nanti ada semester pendek ya, semester pendeknya offline kabarnya, saya bocorannya itu offline karena Pak Rektor dan semua fakultas kemudian menyetujui mulai Juli ini semua pembelajaran kampus semuanya offline, termasuk absensi dari para dosen, para staf semuanya dilakukan secara online melalui smartphone di kampus ya. Dan besok absensinya yang saya tahu akan memakai modal HP. Jadi teman-teman nanti tidak bisa titip absen tanda tangan. Jadi melalui handphone nanti absen itu di kelas dengan membawa handphone melalui barcode begitu. Offline, dan saya pernah mengalami ini 2 tahun yang lalu sebenarnya sudah di kampus sebelah ya, ketika diminta mengajar membantu di Penogoro di Fakultas Ekonomi itu sudah memakai itu. Jadi ya gitulah, lebih maju. 2 tahun yang lalu sudah pakai ya smartphone untuk semua mahasiswanya itu, dan absensinya nanti di awal dibuka 15 menit sehingga dosen pun juga harus membuka absen sendiri langsung. Nanti insya Allah anulah gitu, teman-teman bisa mengalami itu ya. Kalau insya Allah semoga panjang umur ya, amin ya, panjang umur. Itu ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya, sudah clear ya. Kayaknya juga sudah pengalaman nanya-nanya gimana terus mengajarnya ya. Biasanya nilainya enak ya, absennya ini gila ya. Monggo. Hari ini silahkan absen, jangan lupa, dan tekniknya sebenarnya bisa nanti sore saya settingkan absennya. Tapi kalau teman-teman lebih enak, kira-kira besok saja ya absennya ya. Perkuliahannya hari ini sudah selesai semuanya, tapi satu meeting yang tadi digabungkan separuhnya semalam dan separuhnya hari ini, itu absennya kita minta besok pagi atau yang penting Jumat lah ya, insya Allah jam pagi nanti sudah kita settingkan. Gitu ya Mbak Tamara ya. Iya, Ustadz. Nah, baik. Hari ini jangan lupa absen, mudah-mudahan semuanya masuk di dalam kriteria 75, nanti bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Dan saya secara pribadi sebagai pengampu, pengajar, mendampingi, dan di dalam proses ini saya berharap teman-teman juga nanti mendapatkan nilai yang terbaik ya. Kalau baik semuanya biasanya sih ya
nggak ada yang mengulang kecuali yang memang UTS atau UASnya nggak ikut, itu ya mau nggak mau harus mengulang ya, karena satu dua hal begitu ya. Tapi saya berharap all the students in this class ya will get the best ya, dan dapatkan nilai yang baik gitu. Oke, saya kira itu ya teman-teman sekalian. Mari kita berdoa di penghujung kuliah kita. Mudah-mudahan dari 55 yang hadir ini ada di antaranya dari qalbu dan lisannya Allah ijabah, karena kita tidak pernah tahu dari lisan yang mana Allah ijabah doa-doa itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyah salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ilahana ya rabbana. Segala puji bagi Engkau ya Allah. Tiada kemuliaan yang sirna tanpa kami memujimu ya Allah. Kami memuji karena Engkau perintahkan, dan pujian ini ya Allah menjadi wasilah kami bermohon. Hanya Engkau lah ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau yang kami minta, yang kami harapkan selalu ijabah. Dampingi kami dalam setiap langkah kami ya Allah. Kami hamba-Mu ya Allah, dengan segala kesempurnaan yang Kau ciptakan bagi kami, makhluk yang mulia yang Kau ciptakan di bumi ini ya Allah. Jangan pernah kami hinakan karena nafsu-nafsu kami sendiri ya Rabb. Engkau ciptakan mata ini yang indah. Kami bersyukur bisa menyaksikan betapa indahnya dunia ini. Ampuni kami ya Allah, bila masih saja kotoran maksiat, khilaf nafsu kami mengotori keindahan mata ini, yang menggelamkan kumpalan-kumpalan dalam kalbu kami. Kebeningan dan kemuliaan itu pun terkotori karena nafsu maksiat kami ya Allah. Hanya Engkau ya Rabb tempat kami bermohon ampunan, karena Engkau lah Ghafurur Rahim. Engkau yang mengampuni ya Allah. Jikalau kami di dalam thalabul ilmi masih jauh dari kesempurnaan, dalam ta'lim ini masih jauh dari kesempurnaan, bahkan ilmu kami yang sangat terbatas kadang membuat kami angkuh congkak, dan itu yang Engkau tidak suka ya Allah. Ampuni kami, ridhoi kami kembali ya Rabb. Jalan-jalan mulia ini mendapatkan kemurahan, kemudahan dalam menjalani sisa hidup kami dunia ini ya ilahana ya Rabb. Engkau lihat kami pikiran yang sangat terbatas. Wa'alam ada. Engkau yang mengajarkan kepada Adam. Engkau mengajarkan kepada kami ilmu ini adalah sungguhnya titipan dari Engkau ya Allah. Semoga kami amanah menjalankannya ya Rabb. Tubuh ini juga amanah Engkau ya Allah. Semoga kami menjadi anak-anak yang saleh kembali. Menjadi murid-murid yang saleh, yang taat. Senantiasa mendoakan guru-guru kami, kiai kami, para ulama kami yang mengajarkan kami setiap waktunya. Bahkan keberkahannya yang sampai sekarang masih berlimpah kepada kami atas izin-Mu ya Rabb. Semoga Engkau sinarkan kuburnya ya Allah. Engkau terima amal ibadah orang tua kami, nenek kami, sanak saudara kami, leluhur kami ya Rabb. Sesungguhnya Engkau lah yang melahirkan kami dunia ini karena kasih sayang-Mu ya Rabb. Maka ya Allah, semoga Engkau berikan kepada kami istiqomah dalam kebaikan. Semoga kami hadirkan keluarga-keluarga yang indah, yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh yang jauhkan dari bala dan musibah. Hadirkan rezeki yang halal, yang berkah, dan hadirkan kami tidak hanya selesai mengurusi diri kami, tapi kami juga menjadi bagian yang menebarkan kemanfaatan, menebarkan kasih sayang bagi setiap saudara kami, lingkungan kami, bahkan ya Rabb, semoga kami menjadi bagian-bagian yang memajukan bangsa dan umat ini. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih ya. Di akhir ini saya masih bisa melihat Mas Ahmad Amiruddin, boleh dinaikkan sedikit? Ya, Mas Amiruddin. Nah, ya nanti kalau di jalan saya ketemu yang masih saya pernah ketemu Mas Fawas ya, sudah pernah ketemu Mas Irfan belum ya, Mas Eli belum ya.
Tolong rambutnya dijaga Mas Eli ya, supaya nanti tetap bisa terlihat indah ya. Baik, bentar. Ya. Ya pulang balik. Balik. Sebentar, saya masih ngajar. Bentar, saya tutup dulu ya. Ya, oke. Ini tadi istri lagi pamit mau ambil ACC dari promotor untuk S3-nya. Bu Hida mengajar juga di agama Islam di PAI ya. Saya minta doanya juga semoga kuliah beliau juga lancar sampai selesai. Saya juga demikian, anak-anak di pesantren semuanya, santri-santri baik semuanya, dan saya doakan teman-teman sukses semuanya ya. Yang di wajah ini nanti kalau ketemu, kalau saya kurang legiwo ya, atau tidak terlalu sopo gitu ya, nanti tolong disapa, saya ikut mata kuliah ini dan seterusnya. Dan insya Allah semoga nanti harapannya bisa ketemu lagi ya di lain kesempatan di kampus. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saling mengikhlaskan. Semoga menjadi jalan kemudahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz. Ya, makasih ya. Oke. Terima kasih Ustaz. Thank you ya. Saya tutup.